Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat mengikuti pembelajaran yang sudah dijadwalkan. Nah, taib. Selanjutnya selawat beriring dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan yakni buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita selawat kepada beliau semakin menambah kecintaan kita dan menempatkan nantinya kita di akhirat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib. Fi hadhil munasabah Ustaz ingin menyampaikan dan juga sekaligus ingin mengenalkan diri Ustaz. Di sini Ustaz, kama araftum ismil Ustaz Mandri, uridu an uallimakum yakni ad-darasal fiqhi. Di sini Ustaz ingin mengajarkan kepada kalian tentang pembelajaran fikih. Walakin qabla an nata'allam ilm al-fiqh antum labudda an ta'rif ma huwa fiqh. Sebelum Ustaz menyampaikan materi-materi pembelajaran tentang fikih, anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai dan yang sedang berbahagia, Ustaz ingin menyampaikan dulu atau ingin bertanya dulu apa itu fikih. Apa itu fikih? Di sini fikih itu adalah ilmu syariat, ilmu yang mempelajari tentang syariat beragama, yakni agama Islam. Di dalam fikih kita diatur yaitu tata cara tentang beribadah, bermuamalah dan tentang syariat-syariat yang lainnya. Contohnya misalkan dalam fikih itu kita mempelajari mengenai salat, zakat, puasa, berkurban, umroh, haji dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya may yuridullahu bi khaira yuwaffiqillahu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka Allah akan memberi pemahaman dia kepada tentang agama. Ya, maksud hadis ini yaitu menjelaskan bahwa ketika Allah menginginkan seseorang itu sebagai mendapat kebaikan, maka dia akan memahami tentang agama. Jadi sebagai seorang tulab, calon ulama masa depan, mereka harus paham juga mengenai tentang fikih. Apalagi santri. Kalau santri ini sering kita nanti di rumah juga ditanyakan oleh kedua orang tua kita ataupun teman kita, tetangga kita, sahabat kita, karib kerabat kita, semuanya akan menanyakan kepada kita karena kita santri, akan ditanyakan, hai anakku, bagaimana hukum, misalkan hukumnya seseorang yang meninggalkan sholat. Itu di situ sebagai seorang santri harus tahu hukumnya. Jangan sampai budak tidak tahu hukumnya meninggalkan sholat atau dalil, atau ditanya apa itu sholat dan mana dalil tentang sholat, siapa yang menganjurkan sholat, itu harus tahu. Maka dari itu dengan pembelajaran fikih ini insyaallah Ustaz harap mudah-mudahan anak-anak Ustaz sekalian paham dan mengerti tentang hukum-hukum beserta dalil tentang fikih. Jadi selanjutnya pada materi pembelajaran kali ini insyaallah kita sesuai materi pembelajarannya. Ada beberapa materi pembelajaran namun sesuai kurikulum dulu. Pada materi awal kita akan mempelajari tentang sini ada sujud syukur. Sujud syukur. Tata cara di sini yang akan kita pelajari adalah syarat, rukun serta tata cara sujud syukur dan juga doa sujud syukur. Langsung masuk. Tunggu dulu kita jelaskan apa itu sujud syukur. Sujud syukur yaitu
sujud ketika kita merasakan sebuah atau mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, atau kita terhindar dari bahaya malapetaka, kita juga dianjurkan untuk sujud syukur dan juga mendapatkan berita gembira. Di situ kita dianjurkan untuk sujud syukur. Di sini ada hadis yang membahas tentang sujud syukur. An Abi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasarruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukra lillahi ta'ala. Baik. Dari hadis ini artinya dari Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan suatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segera beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai landasan kita, sebagai dalil tentang sujud syukur. Nanti jika ada yang bertanya, mana dalilnya? Kenapa kamu sujud syukur ketika mendapatkan kebahagiaan? Ini dalilnya. Tunjukkan kepada mereka. Ya, itu dalil sebagai sujud syukur. Selanjutnya di sini ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh anak-anak ustaz sekalian, yaitu syarat yang pertama untuk sujud syukur yaitu suci badan, pakaian dan tempat. Di sini ketika hendak kita melaksanakan sujud syukur, harusnya kita perhatikan dulu apakah badan kita suci, maksudnya tidak ada najis, tidak sedang berhadas besar, atau pakaian kita bersih, tidak ada najis yang menempel, dan juga tempatnya harus dilihat juga. Kita nggak boleh sembarangan tempat, misalkan di kandang sapi, misalkan nggak boleh kita di situ untuk melaksanakan sujud syukur, ya. Selanjutnya dianjurkan juga syaratnya yaitu menghadap kiblat. Syarat untuk sujud syukur atau menghadap kiblat, ya. Ketiga yaitu menutup aurat. Di sini untuk lebih afdal lagi cara kita melaksanakan sujud syukur yaitu dengan menghadap ke kiblat. Selanjutnya ada beberapa cara untuk sujud syukur. Pertama itu niat dalam hati. Contoh misalkan nawaitu sujud syukuri lillahi ta'ala. Boleh diniatkan dalam hati, boleh juga pakai bahasa Indonesia, enggak bermasalah. Dan juga di sini cara itu takbiratul ihram dengan menegakkan kedua tangan, ya. Boleh kita menegakkan tangan ataupun tidak, ataupun tanpa melakukan tanpa takbiratul ihram, cuma sekedar takbir untuk sujud tanpa angkat kedua tangan, itu boleh, diperbolehkan, ya. Misalkan contoh Allahu Akbar, langsung kita sujud, ya. Sujud. Di sini sujud, ya. Cara sujud itu bagaimana? Caranya itu kita harus menempelkan kedua telapak tangan kita nempel ke lantai atau sejadah seperti kita sujud dalam sholat, ya, seperti itu. Ini harus jidat kena, ya, jidatnya kena jidat kita. Juga nggak boleh nempel ke ini lantai, ya, jangan sampai seperti ini kita sujud, ya, nggak boleh kal nggak boleh kayak gitu, ya. Harus kita angkat kayak gini. Dan juga kaki juga harus merapat. Kaki itu harus merapat, telapak kaki kita harus merapat seperti ini. Dan juga jari-jarinya harus tertekuk. Jari-jarinya kelima-limanya, kalau bisa kelima-limanya tertekuk. Dan yang positif sunahnya merapat seperti ini. Jadi seperti ini nanti bentuk telapak kaki kita ketika kita sujud. Selanjutnya kita bangkit dari sujud sambil takbir Allahu Akbar, sujud lagi, ya. Sudah 2 kali dia sujud sini. Sujud lagi dengan tanpa membaca tasyahud, ya. Tanpa membaca tasyahud. Baik, selanjutnya baru salam. Seperti bagaimana biasa gitu. Namun di sini ada doa yang kita baca ketika sujud syukur, ya. Ini hampir sama sebenarnya doanya dengan doa sujud tilawah.
Ini kita lafazkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu doa yang kita baca. Doa yang kita baca ketika kita melaksanakan sujud syukur. Artinya aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya dan membuka pandangan serta penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ketika kita melaksanakan sujud syukur, di situ kita benar-benar tunduk. Ketika kita walaupun kita sedang merasakan sebuah kebahagiaan, apapun yang kita dapat, kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan lebih tentram dan tenang. Ya. Baik, jadi pada pembelajaran hari ini mungkin Ustadz hanya akan ini saja yang saya bahas untuk saat ini, karena kita nggak usah terlalu panjang-panjang videonya. Ini saja. Namun Ustadz minta untuk anak-anak Ustadz sekalian untuk menulis materi tadi, menulis beberapa materi tadi, baik itu yang Ustadz sampaikan secara lisan maupun yang ada dalam PowerPoint. Silakan ditulis dalam buku catatan, nanti dipoto, buku catatannya dikirim atau dijapri Ustaz atau wali kelasnya, masalah nanti biar dikirim sama Ustaz. Itu tugasnya, dicatat materinya dalam buku catatan fikih ya, jangan sampai hilang ya. Dan yang kedua, Ustaz mau anak-anak Ustaz sekalian untuk menghafalkan doa sujud syukur ini. Barang siapa yang sudah hafal nanti silakan bikin video, boleh praktekkan sujud syukurnya, boleh tidak dipraktekkan juga masalah, namun tanpa melihat teks ya, tanpa melihat teks dalam melafazkan doa sujud syukur ya, yang sajada wajhil ladzi khalaqahu ini ya. Itu saja mungkin yang Ustaz dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa istimamikum, kafaitum bihadanatatim bihamdallah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.